Gila, benar-benar gila, gokil super bombastis. Seluruh dunia dibuat gempar menyusul kemenangan fantastis Indonesia atas Arab Saudi. Di luar dugaan skuad, Garuda tampil menggila dan gasak Arab Saudi 2 gol tanpa balas. Marcelino yang menjadi MVP di pertandingan semalam berkat 2 gol kelas dunianya digadang-gadang langsung dihubungi Simon Perez, presiden klub Real Madrid yang sangat terpukau dengan penampilannya semalam. Dikabarkan Real Madrid siap menebus klausul pelepasan Marcelino di bursa transfer bulan Januari mendatang dengan kontrak fantastis dan gaji super dahsyat mencapai ratusan miliar rupiah. Selain Marcelino, Real Madrid pun kepincut dengan penampilan Rizky Ridho yang membuat pertahanan Indonesia bak benteng kokoh. Real Madrid siap melakukan double transfer demi memboyong Marcelino dan Rizky Ridho ke Santiago Bernabeu di Januari mendatang jadi tuntutan terbesarku saat ini. Di sisi lain, dengan hasil fantastis tadi malam, timnas Indonesia resmi putus kutukan panjang yang selama ini selalu menghantui skuad Garuda. Begini penjelasan lengkapnya. Fantastis, luar biasa. Euforia sangat terasa di kubu timnas Indonesia. Bahkan Eropa pun sampai dibuat heran dan kagum dengan penampilan apik yang ditunjukkan skuad Garuda tadi malam. Bahkan Cristiano Ronaldo dikabarkan langsung hubungi pemilik klub yang saat ini dibela, yaitu Al Nassr, agar segera melakukan kontak dan boyong pemain terbaik di laga tadi malam, yaitu Marcelino dan Rizky Ridho. Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin bermain bersama keduanya dan memenangkan trofi bersama-sama dan ingin memberikan ilmu sebanyak mungkin demi kemajuan skuad Garuda, jadi harapanku saat ini. Mendengar hal ini, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia dibuat keder dan auto tantrum. Faktanya setelah kemenangan meyakinkan tadi malam, timnas Indonesia resmi dinobatkan jadi Raja ASEAN usai bungkam Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini video lengkapnya. Mengejutkan. Setelah timnas Arab Saudi tampil buruk di laga tadi malam dan dibantai tanpa perlawanan oleh Indonesia dengan skor telak 2-0, dikabarkan Raja Salman marah besar dan akan pecat Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi hari ini juga. Dikabarkan Raja Salman akan menjadikan Erick Thohir sebagai kandidat selanjutnya untuk mengisi kursi Ketua Federasi Arab Saudi dengan iming-iming gaji fantastis mencapai triliunan rupiah dan fasilitas berupa istana mewah sudah disiapkan oleh Raja Salman demi memboyong Erick Thohir ke Arab Saudi. Tidak berhenti sampai di situ, Raja Salman pun akan memberikan status kehormatan istimewa untuk Erick Thohir dan keluarganya berupa bebas melakukan ibadah haji dan umroh seumur hidup jika bersedia menerima tawaran dari Raja Arab Saudi tersebut karena dinilai berhasil membangun skuad juara di tubuh skuad Garuda saat ini, jadi prediksiku saat ini. Di sisi lain, begini kata-kata fantastis Erick Thohir kepada Shin Tae-yong dan skuad Garuda usai sukses raih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak video lengkapnya sampai akhir. Wow, gokil! Berkah dan berita super bahagia untuk seluruh fans sepak bola timnas Indonesia, khususnya bagi Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Dikabarkan Erick Thohir sangat gembira dan puas dengan kinerja skuad Garuda di lapangan setelah benamkan elang hijau 2 gol tanpa balas. Untuk mengapresiasi kerja keras skuad Garuda, dikabarkan Erick Thohir siap gelontorkan bonus besar demi memberi suntikan moral dan semangat yang lebih lagi untuk dapat sapu bersih sisa laga kualifikasi demi mencapai posisi 2 dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bonus tersebut mencapai 10 miliar rupiah untuk setiap pemain dan 20 miliar rupiah untuk Shin Tae-yong beserta staf kepelatihannya, jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, setelah hajar Arab Saudi tadi malam, timnas Indonesia langsung ukir 5 rekor sensasional. Apa saja torehan bersejarah tersebut? Ini dia penjelasan lengkapnya.
Mengejutkan. Setelah kemenangan sensasional tadi malam, pemain-pemain top Eropa Grade A yang selama ini diisukan akan dinaturalisasi hari ini dikabarkan berbondong-bondong ingin segera bergabung dan bisa segera membela timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jairo Rijderwald dan Pascal Struijk serta Miliano Jonathans dikabarkan akan segera mengirimkan berkas-berkas naturalisasinya hari ini. Ketiga nama tersebut diyakini sudah siap untuk membela timnas Indonesia dan akan berkontribusi besar dalam mewujudkan mimpi Indonesia untuk bisa tampil di panggung utama Piala Dunia 2026. Bagayung bersambut saat ini PSSI tengah mempersiapkan berkas-berkasnya dan akan memproses ketiga nama di atas secepatnya untuk dinaturalisasi. Jadi doa dan harapanku. Di sisi lain, begini update klasemen grup C yang membuat peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjadi semakin terbuka lebar. Simak baik-baik video lengkapnya. Yes, kabar super baik kembali menyelimuti timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sepertinya benar-benar sedang dinaungi Dewi Fortuna. Setelah hajar Arab Saudi dan tampil impresif tadi malam, dikabarkan FIFA siap menambah berita bahagia yang saat ini sedang menghinggapi skuad Garuda dan penggemar timnas Indonesia di seluruh tanah air. Dikabarkan FIFA akan mengabulkan banding yang diajukan oleh Indonesia terhadap hasil versus Bahrain beberapa waktu lalu, sehingga Indonesia secara resmi mendapatkan 3 poin di laga tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, permohonan Bahrain agar laga versus Indonesia tidak digelar di GBK akan ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Bahkan FIFA dan AFC akan pecat wasit yang memimpin laga versus Bahrain waktu itu dan memberikan pengurangan poin untuk Bahrain. Jadi keinginanku. Di sisi lain, begini reaksi FIFA usai timnas Indonesia menang meyakinkan atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tonton detail videonya sampai habis. Yes, alhamdulillah. Kabar super fantastis kembali menyelimuti timnas Indonesia. Indonesia sedang melayang terbang ke langit ketujuh berkat kemenangan tadi malam. Untuk melengkapi kebahagiaan tersebut, dikabarkan FIFA memberikan bonus berharga kepada timnas Indonesia berupa kenaikan ranking yang fantastis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini timnas Indonesia sedang menjadi anak emas FIFA, dan berkat kemenangan tadi malam FIFA secara resmi akan menaikkan Indonesia ke posisi ranking 50 besar. Jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, begini update ranking FIFA usai timnas Indonesia benamkan Arab Saudi dan buat Arab Saudi tertunduk lesu di akhir laga. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Keberhasilan tim nasional Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi sekaligus memutus kutukan panjang yang sebanyak 20 edisi. Timnas Indonesia mampu mencetak rekor saat akhirnya mengalahkan timnas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa (19 November 2024). 2 gol Marcelino Ferdinand membawa tim asuhan Shin Tae-yong mengalahkan timnas Arab Saudi. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sempat kesulitan memberikan poin penuh dalam 5 laga awal yang dilakoni timnas Indonesia. Memasuki matchday ke-6, tim Garuda pun masih diragukan oleh sejumlah prediksi media asing. Pengalaman Indonesia yang minim di laga kualifikasi Piala Dunia menjadi salah satu faktor yang menghilangkan status favorit. Apalagi timnas Arab Saudi juga memiliki catatan fantastis kala menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara. Arab Saudi tidak terkalahkan dalam 20 pertemuan terakhir melawan tim Asia Tenggara di semua ajang.
Tembok tidak terkalahkan dalam 20 laga tersebut menjadi penghalang yang cukup serius untuk Indonesia. Dalam 20 pertemuan terakhir tersebut, Indonesia berjumpa dengan The Green Falcons sebanyak 3 kali. Tim Garuda hanya mampu mengumpulkan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam kurun waktu tersebut. Salah satu hasil imbang hadir pada pertemuan pertama dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Roberto Mancini masih menjabat sebagai pelatih utama The Green Falcons. Roberto Mancini lalu diberhentikan dan Arab Saudi memanggil kembali Hervé Renard yang memiliki rekor lebih baik. Kehadiran Renard dianggap bisa menyulitkan misi Shin Tae-yong untuk mempersembahkan kemenangan perdana. Akan tetapi pelatih asal Prancis tersebut akhirnya harus mencicipi kekalahan di Stadion Gelora Bung Karno. Secara statistik, Indonesia sebenarnya memiliki jumlah tembakan yang lebih sedikit. Rizky Ridho dan kawan-kawan membukukan 13 tembakan, sedangkan Arab Saudi menghasilkan 23 tembakan. Namun Indonesia tampil lebih efektif dengan mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran. Sementara 3 tembakan tepat sasaran Arab Saudi akhirnya tidak berbuah menjadi gol. Berkat kemenangan ini Indonesia merangkak naik ke peringkat ketiga pada klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian puas dengan penampilan Garuda tadi malam? Dan apakah dengan kemenangan ini sekaligus menyelamatkan karir Shin Tae-yong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia resmi menjadi raja sepak bola ASEAN usai mampu membungkam Arab Saudi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan membanggakan dari Arab Saudi dengan skor 2-0 di matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 19/11/2024. Marcelino Ferdinand berhasil menjadi pahlawan kemenangan usai mampu mencetak 2 gol pada menit ke-32 dan ke-57 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Saat itu pemain berusia 20 tahun itu mampu melakukan serangan balik dan bekerja sama dengan Ragnar Oratmangoen. Hingga tendangan kaki kanannya yang akurat langsung menjebol gawang Arab Saudi yang berujung gol pembuka untuk tuan rumah. Kemudian Marcelino kembali melakukan serangan balik, di mana pada kali ini ia bekerja sama dengan Calvin Verdong. Pemain Arab Saudi sempat berusaha menjegal peluang tersebut, namun bola memantul yang kemudian dengan cepat dimanfaatkan oleh wonderkid Oxford United itu dan berakhir dengan gol kedua. 2 gol ini nyatanya mampu membuat Timnas Indonesia resmi menjadi raja ASEAN usai menorehkan catatan bersejarah. Timnas Indonesia jadi raja sepak bola ASEAN. Pasalnya tim besutan Shin Tae-yong itu mampu mengungguli pencapaian wakil Asia Tenggara lainnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika ditilik sebelumnya Thailand hanya mampu meraih 2 poin dari total 10 pertandingan di babak ini pada edisi 2018. Begitu juga dengan wakil ASEAN lainnya, yakni Vietnam. The Golden Stars diketahui hanya mengantongi 4 poin dari 10 pertandingan di babak ini pada tahun 2022 lalu. Sedangkan Timnas Indonesia berhasil mengungguli poin-poin yang diraih oleh Thailand dan Vietnam, yakni dengan total 6 poin hanya dalam 6 pertandingan saja di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain menjadi raja ASEAN, kemenangan ini juga membuat tim yang juga dibela oleh Maarten Paes dan kawan-kawan menorehkan sejarah, yakni meraih kemenangan pertama dari total 13 pertandingan melawan Arab Saudi, di mana skuad Garuda sebelumnya hanya mampu meraih 2 hasil imbang dan 11 kekalahan. Hasil ini juga membuat Timnas Indonesia posisinya melesat pada klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
yakni semula dari juru kunci naik ke peringkat ketiga dengan 6 poin, angka yang sama dengan Australia, Cina, dan Arab Saudi. Sementara Cina merosot ke posisi kelima dengan selisih gol negatif 10. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin dengan kemenangan tadi malam Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dan apa yang harus diperbaiki untuk mewujudkannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan berikan like sebanyak-banyaknya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan ucapan selamat kepada pelatih Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia usai meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (19 November 2024) malam waktu Indonesia Barat. Ini merupakan kemenangan pertama timnas Indonesia di putaran ketiga setelah hanya meraih 3 poin berkat 3 hasil imbang dari 5 pertandingan sebelumnya. Erick Thohir pun menyampaikan ucapan selamatnya kepada Shin Tae-yong beserta para pemain timnas Indonesia setelah pertandingan. Sang Ketua Umum PSSI mengaku bangga karena kerja keras dari skuad Garuda membuahkan hasil yang memuaskan dan menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat kepada seluruh pemain, tim pelatih, dan ofisial atas kemenangan pertama sekaligus krusial bagi Indonesia menuju Piala Dunia, kata Erick dalam keterangan yang diterima setelah laga Selasa (19 November 2024). Saya bangga atas kerja keras pemain yang mati-matian meraih poin dan menjaga peluang Indonesia tetap ada untuk lolos, tambahnya. Sesudah laga melawan Jepang, Shin Tae-yong sempat mendapatkan tekanan yang dahsyat seiring dengan kekalahan telak 0-4. Erick menjumpainya dan para pemain sesudah pertandingan itu dan meminta para pemain untuk tidak kehilangan motivasi. Usai kalah dari Jepang, saya lihat pemain mau bangkit dan hal itu ditunjukkan dalam laga tadi. Ini modal berharga untuk laga lanjutan kualifikasi tahun depan. Semoga kita semakin siap lanjutnya. Ini dengan raihan 6 poin dari 6 laga, timnas Indonesia naik ke urutan ketiga klasemen sementara grup C. Mereka hanya kalah selisih gol dari Australia yang baru memainkan laga ke-6-nya menghadapi Bahrain pada Rabu (20 November 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berhasil mencatatkan 3 rekor sensasional setelah mengalahkan Arab Saudi pada matchday 6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa (19 November 2024) malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menempatkan timnas Indonesia di posisi 3 klasemen sementara grup C. Lebih dari itu, Merah Putih mencatatkan 5 rekor sensasional. Apa saja? 1. Kemenangan pertama atas Arab Saudi. Timnas Indonesia untuk kali pertama bersua Arab Saudi pada 1981. Saat itu skuad Garuda takluk 1-3. Setelahnya 12 laga dilalui dan baru sekali saja timnas Indonesia meraih kemenangan. Ya, timnas Indonesia juga seringkali jadi lumbung gol. Pada 2003 misalnya, Arab Saudi bolak-balik mengalahkan timnas Indonesia 0-5 dan 0-6. Kini setelah 43 tahun, timnas Indonesia akhirnya bisa meraih kemenangan perdana atas Arab Saudi. 2. Tim ASEAN pertama yang mampu mengalahkan Arab Saudi sejak 2008. Arab Saudi tak pernah kalah saat bersua tim Asia Tenggara sejak 2008, baik itu uji coba maupun ajang kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Asia. Namun rekor itu akhirnya pupus. Sejarah tercipta di mana timnas Indonesia berhasil jadi tim ASEAN pertama sejak 2008 yang mampu mengalahkan Arab Saudi. 3. Kemenangan pertama timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sejarah sensasional berikutnya adalah Timnas Indonesia berhasil membukukan kemenangan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia menelan 3 hasil imbang dan 2 kali kalah. 4. Marcelino Ferdinand cetak brace. Marcelino Ferdinand jadi pemain Timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga jadi pemain kelima Timnas Indonesia yang mencetak gol selama fase ini setelah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Sandy Walsh. 5. Tim ASEAN terbaik. Indonesia resmi menjadi tim ASEAN tersukses dalam sejarah kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia. Dengan poin setelah 6 pertandingan, mereka telah menetapkan tolok ukur baru untuk sepak bola Asia Tenggara di panggung internasional. Vietnam sepanjang sejarah hanya sanggup mengumpulkan 4 poin pada fase yang sama, sedangkan Thailand 2 poin. Timnas Indonesia berhasil merangsek ke peringkat 3 klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut merupakan buntut kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Sebagai informasi, duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa (19 November 2024). Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia tampil perkasa. Tim asuhan Sintayong mampu menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan Timnas Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand. Tambahan 3 poin membuat Timnas Indonesia merangsek ke posisi 3 grup C. Sebagai informasi, Timnas Indonesia sebelumnya sempat mendekam di dasar klasemen. Timnas Indonesia kini bertengger di urutan ketiga dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Skuad Garuda juga membuka peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, tim yang bisa mengamankan posisi 2 besar nantinya akan mendapat tiket lolos langsung. Timnas Indonesia sendiri kini memiliki poin yang sama dengan Australia yang berada di urutan kedua. Pada waktu bersamaan, Cina harus menjamu lawan berat yakni Jepang. Duel ini terlaksana di Stadion Egret Xiamen, Cina, Selasa (19 November 2024). Tanpa kesulitan, Jepang berhasil meraih kemenangan atas sang tuan rumah. Tim asuhan Hajime Moriyasu mempermalukan Cina dengan skor 3-1. Hasil ini membuat Jepang semakin kokoh di puncak klasemen. Samurai Biru memuncaki klasemen grup C dengan raihan 16 poin dari 6 laga. Poin tersebut terpaut 10 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Di sisi lain, Cina harus turun ke peringkat 5 dengan raihan 6 poin. Cina kini terancam turun ke dasar klasemen bila Bahrain mampu mengalahkan Australia pada Rabu (20 November 2024) dini hari. FIFA langsung bereaksi atas kemenangan Timnas Indonesia dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengamankan poin penuh di kandang usai menumbangkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Selasa (19 November 2024). Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi berkat 2 gol atau brace yang diciptakan Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda kini bercokol di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Dalam pertandingan tersebut, tim Merah Putih langsung tampil menekan sejak menit awal hingga mendapat 2 peluang emas lewat Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Akan tetapi, ketiga peluang emas di awal pertandingan itu gagal dimaksimal menjadi gol sehingga skor tetap 0-0 hingga setengah jam laga berjalan.
Baru pada menit ke-32, Marcelino Ferdinand mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan Ragnar Oratmangon di kotak penalti. Pemain Oxford United ini melepaskan tembakan keras ke pojok kiri atas setelah berhasil menipu satu pemain Arab Saudi. Pada babak kedua, Indonesia menambah keunggulan yang lagi-lagi dihasilkan lewat kecermatan Marcelino Ferdinand. Berawal dari serangan balik, Calvin Verdonk menggiring bola hingga ke kotak penalti Green Falcons. Bola kemudian dikirimkan kepada Marcelino Ferdinand yang berdiri bebas tanpa pengawalan. Lewat chipnya, dia menceploskan bola dan membuat Indonesia unggul 2-0. Sampai akhir pertandingan tidak ada gol tercipta. Timnas Indonesia berhasil memetik 3 angka dengan skor 2-0. Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi ternyata mendapat reaksi dari akun Instagram resmi FIFA pada Selasa dalam kurung 19 November 2024. Kemenangan krusial bagi Indonesia, tulis akun Instagram resmi FIFA. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali bertandingan pada Maret 2025 mendatang. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Pada 2 laga tersebut, Timnas Indonesia kemungkinan bakal ketambahan amunisi baru, yakni oleh Romani. Saat ini penyerang FC Utrecht sedang menjalani proses naturalisasi. Timnas Indonesia berhasil naik 5 peringkat di ranking FIFA setelah mengalahkan Arab Saudi. Sebagai informasi, Timnas Indonesia awalnya menempati peringkat 130 di ranking FIFA sebelum menjalani laga di bulan November ini. Posisi Timnas Indonesia sempat turun 2 peringkat ke posisi 132. Hal tersebut merupakan buntut dari kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang. Duel ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat dalam kurung 15 November 2024. Kala itu, Timnas Indonesia kalah dari Jepang dengan skor telak 0-4. Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia kehilangan 2,93 poin FIFA. Tim asuhan Shin Tae-yong lalu turun ke posisi 132 dengan raihan 1115,94 poin. Namun Timnas Indonesia kini berhasil naik 5 peringkat. Hal tersebut disebabkan karena keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, dalam kurung 19 November 2024. Skuad Garuda sukses menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0. 2 gol Timnas Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand. Tim Merah Putih berhak ketambahan 19,16 poin FIFA atas kemenangan ini. Timnas Indonesia kini memiliki poin sebanyak 1135,1 di ranking FIFA. Jumlah tersebut mengantarkan Timnas Indonesia naik 5 peringkat di ranking FIFA. Rafael Struijk DKK kini bertengger di urutan ke-127 dunia.